Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertis. Bertemu lagi nih bersama saya Hertis Fitri SKM. Lain yang sebagai pembawa acara hari ini. Gimana lagi kalau bukan di podcastnya Bibit Lensa. Nah, Hertis di layarnya Facebook udah nampak ya sama siapa saya bergabung hari ini, siapa narasumber yang didatangkan. Masih dengan staf Puskesmas Singkil Utara ya. Nanti kita perkenalkan dulu ibunya ya. Nah, Hertis ya, jangan lupa untuk membagikan Facebook kita, bertanya, mana tahu Hertis yang di rumah yang baru bergabung, boleh bergabung, bertanya sesuai dengan menit kita juga boleh, sesuai dengan tentang kesehatan juga boleh. Nanti cukup waktu kami jawab, kalau nggak cukup waktu ditanya lewat offline ya. Nah, Hertis, kita apa sih judul yang harus kita bahas hari ini, kita kupas ya bersama narasumber kita yang di samping yang cantik ini, yaitu imunisasi investasi kesehatan untuk masa depan ya. Dari judulnya aja udah banyak ya di otak kita yang mau bertanya apa itu, apa ini, apa ya. Tapi tahan dulu ya di rumah ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita kenalkan dulu sosok narasumber yang cantik di samping saya ini. Yang masih staf kami nih ya, staf Puskesmas Singkil Utara. Singkil Utara ini mereka sosok Anda yang bisa dibawa untuk podcast yang utara. Nah, sedikit ya, mungkin di rumah kalau udah lihat dari Bu Rara mungkin udah kenal ya, mungkin ada yang jumpa sampai kenal Bu Rara setiap posyandu. Setiap posyandu pasti ada Bu Rara dengan bawa termosnya, yang warnanya termos yang ada warna hijaunya, merahnya, yang ada bodyguardnya yang bawa, udah ya. Kita kenalin dulu ya sama mana kita nggak tahu belum kenal Bu Rara, belum kenal sosok di belakang Bu Rara, siapa yang menjadi Bu Rara sampai sejauh ini. Hari kita kenalkan Bu Rara sama Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zahra. Alumni SPK Jurusan Kebidanan di SPK Islam 1 Universitas Aceh. Kemudian D3-nya di Ampernona, D4-nya di Universitas Aceh Sumatera Utara. Bu Rara sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Alhamdulillah, suami satu, mudah-mudahan segera dikaruniai anak kelima. Dan sekarang tinggal di Gunung Ladan. Anak 5 ini anak di sama Bu Rara semua, yang udah ada kuliah, sudah ada yang lulus kuliah. Udah lulus kuliah? Bu Rara Nah, Bu Rara bertempat tinggal di Gunung Meriah, tapi kerjanya di Puskesmas Singkil Utara. Pak Bu Rara sampai ke sini, cintanya di sini ya. Masyarakat sini ramah-ramah ya. Iya, seperti saya. Iya, sekali rasanya kayak berada di sana sini. Iya. Jadi buat apa? Ya, buat apa jauh di sana? Iya, kalau di sini ada yang ya. Kita kan kerja itu. Iya, kiranya. Jadi kerja kita nggak terasa beban ya, Bu Rara ya, semua jadi set-set. Iya. Nah, Bu Rara bergabung di Puskesmas Singkil Utara itu tahun berapa? Iya. Dari tahun 99 berada dari Singkil. Sebagai bidan desa ya. Berarti sekarang 30 tahun kan? 30 tahun ya. Di Puskesmas Singkil Meriah sebagai bidan pegawai bidan bertahun. Berapa tahun di sana? Hampir mau masuk 3 tahun. 3 tahun. Yang punya kontrak lagi di Kabupaten ACPD. Puskesmas Brunei. Iya. Kemudian kalau yang mau kontrak lagi ke Puskesmas Kampung sendiri ya. Alamat Kampung Sendiri di Kabupaten Aceh Besar. Puskesmas Kecamatan Mesir. Lalu dapat jauh dari mana orang Singkil
nanti saya jauh dari singkil saya nih. Oh iya, Balik lagi. kontrak yang satu itu masih gadis ya? Masih gadis. Masih Bisa bisa pergi aja. mana Ya. Bertemu lah ya yang kita tadi. Sudah bertemu ya. Oh, udah bertemu jodoh sama Iya. orang singkil. Iya. Jadi balik lagi saya berarti. Bapak asli orang mana? Orang sini. Orang sini, orang singkil. Bapak orang sini, cerita sama sini, makanya tinggal di sini. Iya, tahun 2002 masih di Puskesmas sana ya, Jaya. Udah punya anak satu nih, karena itu jauh Iya, ya. iya. Jadi saya punya mulut PDT lagi, minta pindah ke Puskesmas Singkil. Iya. Jadi situ juga, jadi minta pindah ke Puskesmas Singkil. Lama saya ditempatkan di sebagai dan desa Sukadamai. Sukadamai. Saya di sini ya. rumah saya di sini. Di Sukadamai sebagai desa. Mungkin pada waktu itu berarti Bu Ima yang terus nanti saya masuk. Oh, di sini ya. Jadi berkumpul juga sini ya. Iya, betul. Nah, habis dari singkil baru. Baru tahun 2003 ada pembukaan tes TPS. Saya ikut alhamdulillah lulus ditempatkan di Puskesmas Singkil Utara. Dari saking namanya saya tak pindah-pindah lagi Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Mudah sampai ke sini. Iya, sengaja. Ya. Nah, Bu Rara di Puskesmas Singkil Utara ini pemegang program apa? Program ya saya dipercayakan sebagai penanggung jawab koordinator imunisasi. Imunisasi. Korim Ya, ya, korim ya. imunisasi. Jadi bagian imunisasi lah. Imunisasi. Mau tak mau ibu-ibunya saya wajib jalankan. Iya. Bisa gitu ya. Banyak sekali rasanya suka dukanya menjadi Banyak ya. korim ini tadi ya. Karena yang ada ancaman. iya, karena yang dihadapi masyarakat. Yang belum mengerti. Kalau yang sudah mengerti, kita dulu Iya. Enak kayak gitu ya. ya, karena dia udah Tidak paham. Iya. Kayaknya nggak paham tuh kayaknya yang lebih dulu lah itu. Kayaknya yang sekarang Iya, kan Urara udah lama kali ya. Hmm. Dari sebelum tsunami. Kayak sekarang itu sekarang lagi keren-keren kali itu. Udah, alhamdulillah berkat kita sama-sama ya. Kalau nggak tahu apa imunisasi apa itu bisa di-share, apa kegunaannya, screeningnya, ya kan? Tapi sedikit lagi sih buat yang belum. Iya, ada beberapa yang kadang Iya. mungkin bukan dari dia juga ya. Iya, dari keluarga, orang suami yang belum paham ya. Mas jadi tugas tuh ya untuk mengajak ya. Nah, kembali kini kita ke tema kita ya di Urara ya. Kita bincang-bincang sedikit tentang pengalaman, tentang dirasakan usaha. Nanti kita bisa bahas lagi hasil dari Urara ya. Nah, ini kita bahas tentang imunisasi, investasi kesehatan untuk masa depan ya kan. Nah, kita tanya ini imunisasi nih Urara. Apa dulu imunisasi ini? Apa termos itu namanya imunisasi? Dia kasih racun ya. Racun Urara ini. Kalau udah datang Urara suntik racun. Itu aja. Itu apa ini Urara? Jadi imunisasi ini adalah suatu usaha atau upaya kita yang kita suntikan baik kita beri antibiotik kepada si anak melalui suntikan ataupun yang ada Iya, ya. Itu yang diberikan adalah virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan, sehingga bila anak tersebut terpapar dengan penyakit tersebut dia hanya mempunyai gejala ringan saja atau tidak sama sekali. Oh gitu. Justru kenapa imunisasi itu ini jadi investasi kesehatan? Tujuannya untuk sehat. Sehat semua bakteri. Iya.
Inilah gunanya kita imunisasi tadi ya, biar jangan ke situ ya Benar. kan. Kemudian imunisasi ini adalah untuk memberikan rawat yang panjang. Ya, jadi kan anak-anak nggak sebentar-bentar sakit, dirawat gitu ya, yang butuh orang tua butuh pekerjaan apa sehingga dia hanya fokus pada anaknya yang sakit. Tapi tidak lalu semuanya ya. Hak anak itu tidak dapat lagi, hak dia ini, hak kesehatan, hak pendidikan dia terganggu karena ada penyakit infeksi yang seharusnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Mudah sekarang Mudah sekali. Apalagi nanti pikir orang tua udah nanti gratis nanti bilangnya nggak bagus katanya Kak. Nanti kan sesuatu yang gratis itu sebenarnya nggak bagus. semua bagus ya imunisasi. Bukan kita murah imunisasi vaksin kita murah sama levelnya itu sama. Cuma kita sudah disubsidi oleh pemerintah. Sama ya kan? Buat jalan subsidinya kan kita bayar, pemerintah juga bayar. Kita nikmati juga. Iya, seperti itu sebenarnya. Kemudian kan imunisasi ini mampu melindungi komunitas atau kelompok yang disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi imunisasi ini juga dapat melindungi memberikan kekebalan dalam jangka panjang bahkan dan juga sehingga menciptakan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Itulah tujuan. Tujuan juga pemerintah kita kasih imunisasi ini ya kan. Kegunaan untuk masa depan para kita biar sehat. Sudah kita menggantikan bupati siapa? Kalau udah sehat, kalau kena lumpuh beliau, iya. bisa jadi pemimpinnya tentu dia. Kecerang-cerangan di luar bisa menggantikan Kak Rara di sini, menggantikan Masnya di sini. Iya. Dokter. Ya. Kita banyak yang kita lihat ya. Anak-anak yang diimunisasi itu juga cerdas, aktif ya. Ada nggak orang tidak gampang sakit. sakit pun yang masih sebenarnya yang sakit mungkin Sakit biasa loh, berarti kemudian demam, Iya. batuk, pilek biasa. Tapi penyakit-penyakit yang berbahaya jarang. Kita pikirkan ini untuk jangka panjang ke depan. Nggak tahu yang anak-anak yang dari suku sekarang mungkin dilihat ya masih aktif, ya, biasa gitu. Dia kemudian tahu ya tertular dengan hepatitis, Iya. ya. Apalagi sekarang Itu penyakitnya nggak kita bisa begadang. apalagi penyakit kita sekarang itu ya biasanya kita tengok-tengok di TV, sekarang udah ada di sekitar kita ya. Sudah banyak kan, banyak kasus pneumonia. Iya. Nah, artis nih di rumah ya, di rumah juga ya, apa sangat penting sekali nih untuk anak-anak kita ya, untuk generasi kita ke depan ya, biar anak itu sehat. Karena ini bukan membuat sakit, bukan Tujuannya adalah untuk membuat sehat di masa depan. Mungkin Kalau barangkali efeknya nanti kalau tahu kita kami bersama kurang juga panjang. Oh iya, inilah namanya mungkin kalau anak-anak Murara udah nampak, iya kan? Dia kan juga sekarang kita kasih nih tahun dulu tahun 2000 efeknya sekarang. Iya. Wah, langsung ada pertanyaan yang sekarang. Iya. Apa sih? Ini ada nih pertanyaan dari para artis kita di rumah ya. Apakah anak yang sudah diimunisasi di Bu Rara ya, diimunisasi campak masih bisa kena campak nggak itu Bu Rara? Iya, kan dari anti imunisasi itu juga kita jelaskan ya. Kalau terkena gejala ringan dan tidak selesai dari penelitiannya tadi ya. Nah, pertanyaan ini apakah bisa terkena campak? Iya, kan udah. Ya, banyak masyarakat kita imunisasinya nggak lengkap. Iya. Di bayinya sudah campak ya nih. Seharusnya posternya di 2 tahun kan harus campak lagi. Kemudian di SD kan harus campak lagi. Karena merasa ibunya udah lengkap ya bayi, sehingga dia waktu di sekolah kan banyak ibu-ibu yang tidak keberatan kan. Jadi imunisasi ini bisa terkena kalau sudah tidak lengkap. Tapi apapun ceritanya, karena dia sudah terpapar dengan vaksin tersebut, ya antibodinya udah ada, memori tubuhnya itu sudah mulai, oh ini vaksin ini yang masuk gitu.
udah tahu nih. Jadi komplikasi campak itu tidak terjadi. Yang hanya gejala luar biasa beberapa sebutan Sembuh. yang batuk, ekonomi, sesak, mata memerah segala macam dia tidak ada. Nah, campak itu mengerikan ya. Komplikasinya diare berkepanjangan. Kemudian batuk pilek yang sangat lama. Berarti kalau udah lengkap sampai ke poster-posternya itu masih kena campak juga itu. Jarang terjadi, Jarang. tidak lengkap. Kalau terkena kita nggak bisa ya menamakan. Tapi nggak saya cepat. Gitu. Iya, saya begini bilang nggak kena, nggak bisa kita bilang kena dia tapi nggak pernah ada gejala yang seperti apa. Kadang dia ruangannya sedikit itu udah. Oh iya. Iya kan. Banyak kan yang kita temui di lapangan yang kita sebagai tenaga kesehatan untuk mencampak udah bisa sih lengkap ya udah. Ya seperti anak juga. Kasih paracetamol aja itu udah cukup itu. Tapi anak yang nggak bisa sih lengkap uangnya terus seluruh tubuh. Oh iya. Ya komplikasinya itu berat. Sebenarnya campak itu virus itu ya nggak perlu. Oh iya memang nampak bedanya memang. Iya. Istilahnya udah ada lengkap ya memang waktu dia udah lengkap dia masih kena campak belara. Iya. Tapi memang nggak semua badan. Iya. Tertentu aja. Tangan Tidak enggak ya. enggak. Hanya berbagai tangan aja Iya. yang keluar. Biasanya udah hilang. Iya. Beda sama ada saudara juga Iya. yang lengkap mau Iya benar. Campak ini penularannya lebih cepat daripada COVID. Oh gitu. Ya, 3 kali lebih. 3 kali dia dari COVID. Iya. Tapi karena masyarakat kita banyak yang suntik campak. Jadi dia itu yang saya bilang tadi dia melindungi komunitas community. Kalau misalnya udah banyak di desa kita yang imunisasi ini, penyebaran populasi penyakit infeksi ini berarti. Oh gitu. Iya, jadi masyarakat termasuk ibu hamil, lansia ya kalau Saya kalau udah banyak di situ yang enggak yang nggak menyebar. Misalnya ini anak healthy, Iyalah. ya kan? Kan dia Tapi kalau udah singkir, nggak itu menyebar susah. lagi ke sana, dia hanya bawa itu aja gitu. Tapi kalau buatlah organisasi imunisasi nggak ada, itu dengan cepat dia. Cepat ya. Itu perlindungan kelompok komunitas masyarakat itu ada. Contohnya ibu hamil nih, anaknya nggak imunisasi nih, kemudian dia anaknya itu menderita campak kan. Nah si ibu ini dia buatlah imunitasnya tinggi nih, yang biasa-biasa aja. Tapi anak yang dilahirkan itu bisa menyebabkan cacat. Dia nggak tahu penyebarannya penyebaran dari samanya tadi campak tadi. Cacatnya apa aja tuh sangat berbahaya. Maka dalam keadaan katarak gagal kelainan jantung. Dia anak tadi. Iya, anak bayi tadi lahir. Si mama tadi biasa-biasa aja, tapi ada anggota keluarga. Setelah kita tanya, ternyata anggota keluarganya anak dalam keadaan campak, menjadi campak tadi. Nah, coba yang kan yang tadi lahirkan itu dalam keadaan anak cacat. Iya. Kemudian dia bisu, tuli, Itu bisa juga ya dari semua. Jadi dia begini ya sistemnya itu mata, katarak, mungkin kelainan jantung, semua organ kita pun terganggu. Virus tadi karena sekarang ya. Kenapa sekarang kan jarang kasus itu terjadi karena capaian imunisasi itu alhamdulillah sudah tinggi di kitanya. yang bilang tadi. Iya. Ibu sekarang udah. Jadi kalau masyarakat lain pula nih Mbak Helvi, Iya. karena penyakit nih capaian imunisasinya bagus, kemudian kasus tidak terjadi, dia meragukan lagi vaksin. Kan gitu tuh. Iya, ditunggu Nggak ada ada kasusnya. kasus. Itu ada ini ya. Makanya sedih ya. Iya, ada yang sadar juga yang ini. Padahal mereka nggak tahu. Ya, satu campak kalau ada yang nggak ada imunisasi nih, satu campak bisa tertular ke anak sekitarnya 18 orang. Kan lebih bahaya daripada COVID. COVID hanya 7 orang kan menurut teori kan. Satu orang Satu orang. Nah sekarang ada campak bu, kok nggak ada pula itu tadi karena anak-anak rata-rata udah dapat campak. Hanya 1-2 itu yang tidak mau memang. Seperti ada kasus kemarin datang ke kita memang di balik itu ada imunisasi campak. Ya komplikasinya agak berat. Cuma penanganannya itu anak-anak yang udah 7 tahun, zaman beliau PT kedua kan saya kita ada desa-desa misalnya 5%. itu kan nanti imunisasi itu ada bermacam-macam gitu nanti ya. Banyak ya. Karena banyak sekarang banyak penyakit. Gitu ya. Jadi coba dulu apa dari imunisasi ini urutannya
Sekolah kan ada Oh, IPT-nya, namanya ya, ada iya. folionya, Yang pertama kan baru lahir nih. baru lahir disuntik. Imunisasi HB HB0 itu Iya. untuk apa itu? Hepatitis B. Tahu penyakit hepatitis kan? Hepatitis Ya, ya. bahaya juga kan? Kalau nggak Kuning ya? iya, kuning, terganggu lah kerja ya kalau udah besar dia. Lama-lama dia obat itu kuning bisa sirosis, kanker hati. Jadi bahaya lagi kan? Itulah. Nah, lebih aman kan? Bayi baru lahir aja udah diberi imunisasi. Iya. Aman kan? Hamil langsing pun nih, hampir semua imunisasi ada. Belum ada yang kerjanya di sana. Alhamdulillah kan? Berarti kan belum sangat bagus. Itu udah 1 bulan. Itu anak baru lahir. Baru lahir. 6 jam suntik ya? HB0 namanya. Habis itu selanjutnya Nah, selanjutnya umur 9. Kalau sebenarnya kalau baru lahir suntik yang untuk ini boleh juga, cuma kan rata-rata kan sudah 1 bulan. Kan imunisasi BCG namanya. BCG. BCG ini adalah bertujuan untuk mencegah penyakit TBC. TBC itu banyak loh, BCG di mana itu? Di tangan. Di tangan. Sedikit aja dia dikitnya. Mampu dia mencegah untuk perlindungan dalam jangka panjang dan Satu suntikan ya. Satu suntikan. Kegunaan itu seumur hidup. Iya. Tapi masyarakat masih juga belum. Masih. Oh, iya. Karena dipikir demam lah sakit, padahal demamnya 1 hari 2 hari. Manfaatnya untuk anak itu sebenarnya untuk sepanjang masa. Jadi TBC ini ada TBC tulang, ada TBC bahu, ada TBC kelenjar. 3 tuh. Sekali suntik bantai dan penyakit ya. Kemudian di usia 2 bulan ini, sekarang ada banyak kasus-kasus pneumonia. Jadi 2 kali suntikan, namanya imunisasi ganda. Dikasih DPT, dikasih pneumonia yang 1, sampingnya nggak demam, yang 1 lagi demam. Itu memang langsung sekali suntik 2. Iya, kayak namanya kita. Iya, saya tuh Masih kan? asih. Maksudnya Iya. kenapa bulan ini misalnya 1, bulan depan 1. Masih boleh gitu. Ya, boleh. Tapi coba bayangkan berarti anak dalam setiap bulan dia mengalami sakit, jadi dia rasa sakit ini juga kan. Kemudian kan penanggulangannya kita kasih pertama kan hanya berapa bulan itu aja. Kadang ada juga kemarin tuh kan, saudara juga bisa nggak? Saya malasnya itu langsung Bisa. berbarengan disuntiknya. Bisa, saya bilang gitu. Tapi lebih efektif. Cuma itu lah, pasti udah siap kan, udah Iya. punya sakit bulan depan juga sakit. Kalau udah siap ya Makanya kan masih dalam merawat dia kan, kalau ini kan hanya 1 malam Satu malam aja gitu. Anak itu pun kan sesuai dengan program pemerintahnya, aturan-aturannya lebih cepat. Itu kan ada usia 2 bulan beli ini, 3 bulan beli ini, 3 bulan ini. Jadi kalau sebulan itu hampir nanti sebulan dia belum habis, setahun dia belum habis. Iya. Iya kan? Iya. Sekali nggak habis susah. Udah lewat, tapi karena Iya. dia demam. Ya kan? Kalau demam bisa ditunda, kan tapi dia si Ralin kan umur 9 bulan. Iya, udah selesai. Iya, lagi. Sertifikat ada juga. Iya, dia kan imunisasi ini Bu. Kalau misalnya nih ada suaminya nggak ngasih, Iya. nggak ngasih, ini bolong-bolong DPT 1 yang dia dapat kan. Nah umur anak 2 tahun nih masih bisa nggak bulan kasih? Oh masih bisa kayak Masih, gitu kak? masih Oh, untuk mungkin misalnya dari bayi 1 tahun ke bawah itu masih kecil kali, belum bisa dikonfirmasi Tapi sama lebih suami bagusnya keluarga. perlindungan itu secepatnya kan. Namun masih bisa diberikan karena kan untuk kedepannya lagi juga yang kita pikirkan. Jadi masih bisa diberikan kata usianya sampai 5 tahun. Nggak tahu. Tapi kalau untuk yang lengkapnya sampai campak itu sampai usia berapa? 9 bulan yang ujinya kan 9 bulan. 9 Kita bulan. biasa Iya, kan. 9 bulan ya. Nah, ini kan ada kendala segala macam itu kan dia nggak lengkap nih. Bisa disuntikan di usia 5 tahun ke bawah. Dilengkapi. Iya. Itu sampai 9 bulan untuk yang balita tadi. Kan? Yang bayi, Yang bayi ya. Itu ada juga kemarin itu Bu Rara ya sampai ke sekolah-sekolah ya. Oh Nah, itu iya. imunisasi juga namanya. Ini imunisasi juga sama sebenarnya. Program pemerintah ini imunisasi yang diberikan pada anak usia 0 sampai 11 bulan itu tadi. Kemudian umur 2 tahun balita. Kemudian usia sekolah. Itu rutin setiap tahunnya. Dari apa namanya itu? Obatnya. Kalau dari obatnya itu sama nggak yang dikasih balita sama yang ini ya? Sama. Obatnya nggak ada beda. Nggak ada beda. Cuma dia ulang. Oh gitu. Ada Berarti kalau obatnya nggak cukup 1 sekali pemberian. berarti kalau dia udah lengkap dari bayi sampai 9 bulan, berarti dia waktu dia apa lagi kayak gitu. Bukan banyak orang nggak tahu nih SD itu apa sih gitu. Iya mungkin beda apa yang Ada obatnya sih. sama. Itu yang kita sesakan ya banyak orang yang nggak mau
Lah, si anak sebenarnya mau sih, ada yang nangis-nangis itu saya suntik. Tapi karena kita ada yang konsen, ada ada sebelumnya ya, orang tuanya nggak memberikan. Padahal anak mau apa salahnya ya? Nah, itu bagiannya saya suruh suntik sampai Iya, suntik. nggak apa-apa, kita orang dalam bisa ikut doa. Nah, masyarakat yang lain yang sudah mungkin dalam kondisi dampaknya yang disuntik itu kan campak balik dan tetanus gitu ya, difteri. Nah, karena obat yang campak tadi perlu diulang kan 3 kali ini tadi bayi balita di sekolah SD. Karena saya lagi ya, dari bayi dia udah lengkap. Iya, Terus dia udah mau suntik lagi. iya kan saya sampai misalnya nih kita isi yang kuat nih botol air itu nggak bisa sekali isi. Iya. Jadi bertahap-tahap untuk memenuhi kebutuhan dia, kekebalan dia sepenuhnya. Itu penting. Makanya diulang-ulang kan anak saya udah suntik itu belum isunya belum apa. Jadi dia yang berapa perlindungan kekebalannya itu mungkin tidak cukup. Nanti tambahnya umur usia kekebalan kan menurun. Jadi ditambahnya saat SD namanya imunisasi Poster namanya, Iya. lagi beda nama aja. Beda nama aja, sama ya untuk mendapatkan T5. Apa tuh? T5 itu tetanus tadi, Oh, 5 kali iya. pemberian. Dua ini setiap hari disuntikan. Iya, suntik. Sekarang kalau anak yang rutin imunisasinya lengkap, dibagikannya lengkap, kemudian di sekolahnya lengkap nggak perlu lagi sih, waktu hari itu nggak perlu lagi. Oh gitu. Iya, itu tadi. Soalnya kita ya pikir kan ibu-ibu ini udah baik, jadi sedar-sedarkan untuk disuntik. Di dalam SD dia udah besar. Kenapa dilarang ya? Apa dilarang ya kan? Itu saya Padahal juga, mungkin Padahal- paham. Padahal kan udah besar, Tapi udah banyak saya. masih bisa kita bilang kan sakit deh. Anak-anak karena rame-rame. Nah, Iya. waktu bayi sosok sampai demam-demam kita Orang begadang. orang tuanya loh gue itu yang Iya. marah. Anak-anak tadi senang karena rame-rame dia nggak merasa sakit lagi dia. Iya. Dia jadi disuntik situ 1-2 ada sih yang nangis kata-katanya. Tapi kebanyakan tuh memang dia minta. Dan ada nih sampah dari Adiwati Sihotang. Siang Bunda, siang kan ada Bunda kan? Kayaknya ya, dia jelasnya anaknya. Iya. Selamat siang juga. Selamat siang juga. Iya. Belum ada yang bertanya ya, Saudara ya. Nah, setelah kita masih menunggu nih pertanyaan dari terakhir di sini. Iya. Makanya yang sini udah terima semua penjelasan murah. Iya, bisa. Habis itu, Itu ada pertanyaan. oh ya, ada nih pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi hamil kena campak, Bu Rara? Bisa. Iya, karena makanya penanggulangannya capaian imunisasi itu harus tinggi. Anak-anak sekarang ya diharapkan untuk dapat imunisasi semua. Kalau sedang wabah campak kena itu kan nggak ada penanggulangan lagi, ada bisa diobati lagi. Karena itu dia virus. Iya. Iya, kalau misalnya di kota-kota besar ya, kalau dia ada kondisi dia lagi campak itu kan Itulah tadi harganya gunanya. menurunkan. Tapi kita kan nggak ada bisa ke situ ya. Iya. Ah. Jadi ya tergantung sama dokter apa tindakannya ya Kak. Menunggu aja kan Iya. langsung lahir. Makanya itu tadi sangat bahaya banget sih. Makanya kan ada ini dia kemarin itu imunisasi campak. Sebenarnya untuk mengeliminasi kasus campak ini. Semua anak-anak di sini campak tidak memandang status tuh tahun 2000 itu ya tahun 2021 tuh Yang ada sebentar. campak semua itu anak-anak campak walaupun imunisasi campak itu kan ada banyak kasus di tempat lain sehingga di tempat kita juga diulang kembali dia tereliminasi. Itu kasus campak itu tidak ada lagi. Tapi yang namanya kita belum pahamnya itu kan banyak yang menolak. Jadi kasus-kasus campak ini nggak bisa dieliminasi, masih tetap ada. Banyak orang belum paham. Ya. Jadi ini gimana nih penanggung Rara sendiri misalnya kan nanti ada di posyandu nih ya, ada ibu dengan bawa anak di mana jadi nggak mau nih Iya. imunisasi mana nih penanggung Rara sebagai orang imunisasi. Iya, makanya Bulara mungkin wajar Bulara yang jadi Bulara nggak berhenti konseling. Iya. Nggak berhenti ke konseling, mungkin agak bilang cewek ya. Emang Dan tidak baik ya. cewek Kita itu harus kita laksanakan ya. Jadi
guru ada nggak bisa konsentrasi, kita prihatin sama orang lain. Tapi ada juga yang memang itu dia tugas sendiri, yang memang ada juga yang sama sekali ada juga yang kita karena merasa anaknya itu baik-baik saja. Imunisasi anaknya tetap Iya, ini perbandingan tadi. Iya tadi kan, Yang imunisasi sama yang nggak disuntik itu sama. katanya padahal dia itu imunitas yang saya bilang tuh perlindungan kelompok. Anak dia berada di wilayah siapa imunisasinya bagus. Jadi karena tetangganya ada imunisasi, jadi anaknya itu terlindungi. Atau juga yang ke depan. Tapi dia kan nggak tahu nih anaknya pesantren nanti. Iya. Ya. Udah lain kelompoknya gitu ya. Ada wabah dari. Iya. Dia nggak ada kekebalan bisa aja kena tipes, kena hepatitis, kena tetanus. Penyakit itu kita nggak tahu sih kapan datangnya gitu. Makanya imunisasi ini adalah salah satu pencegahan yang efektif. Nah nih ada pertanyaan, wah dari rekan kerja kayaknya nih, Siapa ya? Dina Sinaga. Oh iya. Hai Kak Dina, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Boleh bertanya apa nih Kak Dina ya? Bagaimana cara mengatasi bayi rewel setelah imunisasi DPT Ibu? Iya betul pertanyaannya. Jangan takut demam, tapi nggak tahu. Iya. Ada ibu seperti dia pulang aja nggak tahu dia masih obat itu ya. Iya iya iya. Ya kan? Nah, Karena kan baru suntik itu nggak demam ya anaknya. Jadi ibunya asli ngobrol dengan tetangga. nggak tahu nanti. Ya. Malah. Habis itu anaknya kerja, bilangnya lah penyebabnya ini. Iya. Padahal ada benang bulangannya kan. Setelah kita inisiasi DPT itu kita berikan paracetamol. Jadi untuk menurunkan demam, kemudian menghilangkan rasanya nih pada si anak. Kan? Kita jelaskan nih sama si ibu berapa jam harus diberikan paracetamol dalam keadaan anak. Kemudian buat anak itu nyaman, senyaman mungkin. Itu dengan baju kaos yang tipis ya. Kemudian kompres air hangat Pada ya itu ya. pada untuk ini kepala dia menurunkan gitu. demam tadi. Nah sebentar waktu dia demam agak mulai tinggi ya. Kemudian kompres hangat pada bekas suntikannya. Bisa sering kalau misalnya biasanya kompres ini digunakannya. Ya itu ya, ada nggak? Kemudian ASI. Iya, itu obat dan segala obat. Itu sangat obat yang besar sekali. Mungkin Iya. itu demamnya nggak berapa tinggi sih sebenarnya. Cuma ibunya sendiri apa sih ibu sendiri nggak mau meluangkan waktu ini anak tuh bisa sebenarnya dia fokus nggak usah fokus pada pekerjaannya. Satu hari itu fokus pada anaknya, susuilah anak sesering mungkin sehingga dia kan keluar dari cairan, bensin segala macam. Ibunya kan hilang juga. Iya, itu ASI itu udah sangat bagus sekali obat segala obat ya, ternyata ya. Jadi kalau untuk anak yang sakit, usia seorang ibu keluarga itu mendukung kali ya, berapa ya, jangan nanti. Iya. Misalnya mau posyandu, anak saya mau suntik, semua pekerjaan itu hanya semuanya. Misalnya apa kan itu apa ya, ibarat mau masak apa masak sendiri. Jadi pas anak Itu kolaborasi juga sama suami itu Kak Buhara yang nanti. Kan nanti ya kita yang ini bisa kan suami nanti sebut-sebut tolong gitu. Kita harus kerja sama nih tapi Buhara. sebenarnya kan kalau kita suntik siang nih, dia hanya malam. Satu Iya. malam itu aja dia. Iya malam. Biasanya memang butuh si ibunya yang harus apa namanya itu Apa sih sampai berganda? Hanya Nabi bilang dia tadi. dia jangan dia rekomendasi suaminya dia bisa Ya, itu juga. Asal juga lah. perayaan Ayat sangat penting juga. ada si ayah itu anak sendiri dia menolak urusan si WNI karena dia nggak bisa tidur malam ayahnya tadi Itu. Enak sama kan dia. anak rumah nggak rewel kan tapi kan Kalau nggak imunisasi pun anak itu bakal demam juga. Beli ini. malah Beli itu mah iya Jadi ya gitu lah kita yang anak kecil ya Iya, kan. benar. Juga jangan ada beban masalah sama istri dari kita yang udah mengandung Harus juga ada begadang, peran, ya, ya. harus sangat berperan. Wah ini kok ya semoga dengan perjawaban dari ya puas ya Bu Dina ya. iya Jika nanti ada yang ini bertanya selanjutnya boleh diskusi juga sama Ibu Ara juga boleh ya. Nah pertanyaan selanjutnya ya,
anak yang terlambat imunisasi, Bu Rara, apakah masih bisa dilakukan imunisasi? Iya, itu yang kita bahas tadi. Iya. Ya, bisa sampai usia 5 tahun kan, baru bisa. Yang nggak bisa lagi berarti rotavirus. Kan ini ada sekarang vaksin yang terbarunya. Iya. Baru sih, baru di kita. Iya. Di Gerakan Apa tuh namanya tuh? rotavirus. Rotavirus. Oh gitu. Mantap kan berarti. Anak kita dulu. Diare-dikasi yang untuk jam-jam Iya, udah ada lagi. bentuk untuk diare, kalau diare jangan diarenya saja. Itu udah turun ke lapangan tuh Kak? Udah lama. Udah lama? Udah hampir 2 tahun kita Oh, iya. masih. Ya, anak yang kita lupa. Jadi kan rotavirus ini usianya 6 sampai 29 hari. Jadi 7 bulan ke atas tuh nggak bisa lagi. Kemudian BCG usianya hanya sampai 11 bulan saja. Makanya seringkali keinginannya kalau minum yang menolak alasan macam BCG itu yang harus terjadi. Oh gitu. Ya, karena kalau misalnya berubah pikiran orang itu nggak bisa lihat lagi hanya 11 bulan atas. Bisa. Kalau yang lain-lain bisa sampai usia 5 tahun. Ada lagi? Belum ada ya. Nah, kenapa nih? Ini pertanyaan dari pulang ya, Bu Rara. Kenapa kalau kita mau suntikan itu dalam keadaan sehat, Bu Rara? Iya, Karena nanti udah pas jadwalnya ada lagi sakit, udah Bu Rara suntik aja, gitu. Lagi mumpung dia lagi kamu begadang aja lah sekalian. Nah, kenapa Bu Rara? Karena kan kita di EPT ini kan reaksinya ada kejadian kata apa itu pas imunisasi itu kayaknya kan demam ya. Ya, jadi jangan kita tambah lagi. Tambah demamnya Iya, gitu. Iya, nanti suhu tubuh meningkat ya kan. Dan kemudian tuh anak itu dalam keadaan bagus nih karena dia tuh diberikan imun, reaksi tubuh untuk membentuk imunitas dia gitu. Jadi betul-betul dalam keadaan sehat dianya. Oh gitu, tapi memang dalam keadaan sehat. Iya, Sehat kalau ya. pilot biasa boleh, tapi kan kita nggak tahu nih anak Suhu di biasa dalamnya. entah virus yang sudah masuk. Jadi ditunggu aja sampai sembuh sakitnya baru kita imunisasikan kembali. Nah itu nanti sih ya. Kalau nanti pun terlambat ya, Boleh ya. saya lagi pas posyandu nih di satu desa, Iya. anaknya lagi nggak sehat, ditunda dulu, Tunda oke. dulu. Datang selanjutnya pas sudah sehat datang ke Iya. puskesmas jumpa Ibu Rara. Boleh. Lakukan suntik selanjutnya. Iya boleh. Ya. Kemudian yang belum bias itu yang masih bawa orang tua. Iya, untuk Nggak tahu nih udah nonton ya? iya udah nonton Iya. terbuka hatinya, Iya. ya yang belum Boleh melakukan dilayani sangat terbuka hati ya. Setiap hari kerja. Selagi Bu Rara sehat dalam masa ini waktu kerja, datang bawa anaknya, ya kan anak masih belum sempat di sekolah, belum terbuka hatinya, ya kan. Nah Bu Rara siap Iya siap. Wah, waktu habis banget, pembahasan kita sangat banyak lagi. Masih banyak ya. ya. Nanti marah timnya. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Bu Iya, Rara. Ini boleh. pengalaman dari Helpi ya. Iya. Si Ralim itu kan pernah beberapa kali kejang ya, Bu Rara, ya. Sebelum kejang yang kemarin tuh kan imunisasinya udah lengkap. Itu gimana Bu Rara? Kalau dia belum lengkap, apakah belum lengkapnya dia kejangnya atau gimana tuh Bu Rara? Bukan, kadang itu kejangnya kejang demam. Iya emang. Ya, kalau kejang demam itu suhu tubuh yang sangat tinggi. Iya, itu tidak ada apa-apa. Kadang melalui sistem yang lain-lainnya kan. Saya tanyakan itu sama dokter kita. Malah dia tidak bilangnya sistem sarafnya kalau kejang demam. Dan yang ditakutkan kan kejang demam karena penyakit. Iya. Iya, itu. Saya kan si kejang dia Suhu tubuh yang meningkat. imunisasinya belum lengkap nih kan. Nah, tadi kan dia kejang dalam keadaan tidak sehat. Itu kalau dalam kejang gitu untuk melanjutkan imunisasi itu masih bisa juga. Masih bisa. Walaupun anak udah ada riwayat kejangnya. Iya, bisa. Bisa ya. Iya. Itu dalam keadaan sembuh. Sembuh dulu ya. Alhamdulillah sih 2 tahun ini Karena terakhir ada riwayat kejang hebat itu memang betul-betul stabil dan beberapa bulan ke depannya yang nggak apa kita sembuh kembali. Makanya jadinya ke imunisasi kejar. Ada beberapa anak yang seperti itu. imunisasi Kejar, kejang karena kan namanya ya. imunisasinya yang dirutin kan sampai 11 bulan nih. Anak-anak tadi saya anggap kita tunda-tunda itu udah lewat umur. Jadi kita lengkapi kembali namanya imunisasi kejar.
nanti pada umuran nanti udah sekolah masih ada nanti imunisasi BCG ini bias ini itu masih bisa. Itu ya walaupun dia punya dari riwayat kejang ya. Tapi alhamdulillah Bu Rara terakhirnya kejang itu 2023. Kali ya. Sempat kami dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah itulah terakhir. Habis itu udah nggak pernah sampai sekarang. Karena imunisasi lengkap juga ya, semakin udah tua ya. Ada yang berat badan lain kan? Kami aja sendiri karena berat badannya berat badannya sangat rendah, kita berimunisasi. Untuk jalan dokter memang harus berimunisasi, kalau enggak anaknya kan ada kekebalannya enggak berimunisasi anak. Berarti tumbuh berat badannya cukup gitu. Ya, akhirnya lengkap dah imunisasinya, anaknya juga. Berat badannya kurang, imunnya juga. Ya itu tadi, anak-anak kan makanya ini imunisasi berat badannya kurang, sehingga dia tidak imunisasi juga. Akhirnya dia sakit-sakit waktu itu gizi buruk. Iya. Alhamdulillah udah lengkap ya berat Ya, di tempat kita alhamdulillah mau. Nah, Eltis, sebelum kita menutup acara kita ini ya di dunia desa kita, sedikit dari kami nih dari Bu Rara juga ya, pesan bagi jangan takut untuk melakukan imunisasi. Jangan galau vaksin ya, tapi galaulah tentang penyakit. Iya. Itu aja yang penting. Iya. Sekarang penyakit ini udah sangat banyak bermacam ragam ada di lingkungan kita ya, para Eltis ya. Dengan makanan-makanan sekarang udah aneh, sesuai dengan saji ya Bu Rara ya. Nah, Bu Rara di sini membantu kita untuk bukan sakitnya sekarang aja, untuk masa depan anak kita ya. Iya. Jadi jangan takut jika berjumpa Bu Rara di posyandu dengan membawa termosnya ya untuk kesehatan anak kita. Iya, boleh bertanya, sangat bertanya. Sama bulan ini mungkin berikutnya ya. Jika nanti si ibunya mau, tolong ajak konfirmasi, ajak sama suami keluarga. Jika sudah merasakan manfaatnya bagi keluarga dan anak, ajak yang lain yang belum. Bagi orang tua yang sudah sekolah SD yang belum bias, katanya udah terlambat ditunggu. Iya, sama ditunggu sama Ibu Rara ya. Apalagi anak perempuan yang kelas 5 SD yang ada imunisasi pencegahan kanker septik tadi. Nah, tuh. Satu obat itu hampir 7,5 juta. Apalagi gratis, tinggal datang Bu Rara yang suntik. Udah, nggak ada demamnya. Bermanfaat untuk kita ke depan. Untuk sepanjang masa. Investasi tadi ya. Iya, investasi tadi. Ini 2 jam aja kita berangkat. Lihat sini teman-teman. Nah, apa lagi ada yang disampaikan Bu Rara penutup kesimpulan kita hari ini? Iya, itu saja ya. Buat kita mungkin nanti berbincang lagi podcast berikutnya. Iya. Judul yang beda. Jika ada yang bertanyakan boleh ya bertanya sama Bu Rara kita. Bertanya pun yang penting kali kita bisa jumpa di posyandu selalu. Iya, ada Bu Rara dengan timnya, dengan termosnya. Nah, Eltis ya udah lebih waktu saya nih, mohon maaf ya. Kami di sini hanya sebatas ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang. Mohon maaf semuanya. Iya, saya membawa acara juga narasumbernya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.